Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Untuk materi dari pembelajaran kita minggu ini adalah hati nurani. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, maka marilah kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita persatukan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberi kami kesempatan untuk belajar. Ya Tuhan, saat ini kami akan belajar bersama. Kiranya Engkau memberkati kami semua, sehingga pada kesempatan ini kami dapat belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, ada pun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini adalah yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian dari hati nurani. Yang kedua, kalian dapat memahami cara untuk mempertajam hati nurani. Yang ketiga, kalian dapat menunjukkan perbuatan yang sesuai dengan hati nurani. Oke, langsung saja. Kita adalah manusia yang dianugerahi akal dan budi dan hati nurani untuk membedakan mana perbuatan baik dan perbuatan yang buruk. Kemudian, kita senantiasa mengandalkan hati nurani dalam setiap tindakan yang telah kita lakukan. Lalu, apa sih pengertian hati nurani? Hati nurani terbagi menjadi dua pengertian, yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Yang pertama, dalam arti luas, hati nurani adalah keinsafan akan adanya kewajiban, dan hati nurani merupakan kesadaran moral yang timbul dan tumbuh dalam hati manusia. Hati nurani dalam arti sempit adalah penerapan kesadaran moral dalam suatu situasi konkret yang menilai suatu tindakan manusia atas baik dan buruknya. Dan hati nurani tampil sebagai hakim yang baik dan jujur, meskipun dalam mengambil sebuah keputusan dapat keliru. Perbedaan yang menyangkut hati nurani. Terdapat beberapa perbedaan. Yang pertama, dari segi waktu. Hati nurani berperan sebelum suatu tindakan itu dibuat dan berperan sesudah sesuatu tindakan itu dibuat. Lalu, peran yang kedua dari segi benar dan tidaknya. Hati nurani benar jika kata hati kita cocok dengan norma objektif, dan hati nurani kita dapat keliru jika kata hati kita tidak cocok dengan norma objektif. Lalu yang ketiga, dari segi pasti tidaknya. Hati nurani yang pasti berarti secara moral dapat dipastikan bahwa hati nurani tidak keliru. Kemudian, hati nurani yang bimbang berarti masih ada keraguan-raguan. Nah, itu tadi anak-anak perbedaan yang menyangkut hati nurani. Kemudian, mengapa kita sering mengikuti suara hati? Alasannya dan akibat. Alasan yang pertama, karena sesuai dengan isi hati kita. Akibat dari mengikuti suara hati adalah memperoleh ketenangan. Yang kedua, karena meyakini bahwa hati nurani kita benar, dan akibatnya berani bertanggung jawab jika perbuatan kita dianggap keliru. Kemudian, mengapa kita sering mengingkari suara hati? Alasannya dan akibat.
Yang pertama, alasan yang pertama, demi sebuah keuntungan pribadi. Lalu akibat dari mengingkari suara hati adalah kita merasa bersalah. Kedua, demi keselamatan diri sendiri. Dan akibatnya yang diperoleh adalah merasa dikejar dosa dan kita merasa tidak tenang. Kemudian, cara untuk membina hati nurani. Cara-cara untuk membina hati nurani adalah yang pertama, mengikuti keputusan suara hati bila sudah memberikan putusan yang jelas. Kemudian yang kedua, kita dapat membiasakan diri untuk menjalankan perbuatan-perbuatan yang baik. Ketiga, mengambil bagian dalam pembinaan rohani seperti retret. Yang keempat, memperluas pengetahuan dengan cara membaca kitab suci. Dan yang kelima, kita dapat membiasakan diri untuk berefleksi. Nah, demikian anak-anak materi yang dapat Bu Guru sampaikan untuk tugas kitab minggu ini. Yang pertama, apakah fungsi suara hati dalam kehidupan kita? Kedua, hal-hal apa saja yang membuat seseorang dapat mengingkari hati nurani? Yang ketiga, bagaimanakah hati nurani kita dapat dibina? Oke, tugasnya jangan lupa nanti dikumpulkan kepada Bu Guru dan jangan lupa diberi nama dan kelas ya. Bu Guru tunggu nanti sampai jam 12. Oke anak-anak, selamat mengerjakan tugas. Tadi kita sudah membuka pertemuan dengan berdoa, maka saat ini kita akan mengakhiri pertemuan ini dengan berdoa. Marilah anak-anak kita mengarahkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah menganugerahkan kepada kami hati nurani. Bantulah kami agar kami dapat mendengarkan hati nurani dalam mengambil sebuah keputusan, serta bersedia melatih kepekaan hati kami, sehingga kami dapat mengembangkan dan menyucikan hati nurani kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.